Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Ladies and gentlemen, this is your co-pilot speaking, Gian Luigi. Beberapa saat lagi kita akan segera melakukan take off. Namun sebelum keberangkatan berdasarkan passenger manifest, masih ada 2 penumpang istimewa yang belum menempati kursinya. Ladies and gentlemen, our special passenger is now on board. Please welcome Kapten Penerbang Ajeng Tresna. Ini harus hormat kali ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Nyoki dulu dikit ya. Beliau ini adalah penerbang Boeing VIP perempuan pertama di TNI Angkatan Udara. Pilot perempuan yang menerbangkan kepresidenan di dalam dan di luar negeri. Dan mantan paskibraka nasional. Betul, betul. Oke, saya lanjut bertugas dulu ya. Boleh? Boleh. Ya. Panggilan kedua. Penumpang atas nama Letda Penerbang Gini Setia Rahayu. Waduh. Ini adalah pilot termuda yang mengoperasikan C-130J-30 Super Hercules di TNI Angkatan Udara. Dan pilot perempuan mengangkut logistik kepresidenan dan rombongan. Dan berperan dalam operasi bantuan kemanusiaan di Sumatera Utara kemarin ya? Iya, betul. Betul. Ladies and gentlemen, cuaca hari ini terpantau baik. Kabin telah siap, kedua penumpang istimewa kita juga sudah berada di tempat duduknya. Silakan. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan kerjaan saya sebagai co-pilot abal-abal, saya ingin bertanya dulu nih. Buat Kapten Ajeng dan Letda Gini. Apa sih pengalaman paling berkesan saat mengantarkan orang nomor 1 di negara ini ke berbagai tempat? Kan pasti nggak main-main nih. Ini keselamatannya, segala macam itu kan pasti dipikirkan. Gimana dari Kapten Ajeng dulu? Betul. Untuk menerbangkan orang nomor 1 ini kan tidak mudah ya. Betul. Tanggung jawabnya besar. Betul. Dan yang membuat istimewa itu adalah kita harus siap dengan segala dinamika yang ada. Oke. Mau itu perubahan waktu, perubahan rute, itu harus kita siapkan betul-betul. Yes. Karena kalau misalnya memang tiba-tiba Bapak harus ada schedule atau kuker ke suatu tempat yang itu di luar dari jadwal, nah kita harus siap sedia. Mungkin itu sih dinamika seperti itu yang harus kita challenge ya? Kita. Betul. Kalau dari Letda? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama dengan Kapten Ajeng. Hanya kalau misal Kapten Ajeng kan membawa orang nomor 1 di Indonesia, kalau saya yang membawa dari logistik atau personil bantuan yang nanti akan mendukung atau mengamankan Bapak di tempat yang akan dituju. Jadi logistiknya bisa kasih gambar ke apa sih logistiknya? Kita bisa bawa personil sama material untuk pengamanan dari Bapak Prabowo. Ya. Kemanapun tuh ya, ke dalam dan di luar negeri ya? Kalau kita masih yang di dalam negeri aja siap. Kalau Kapten Ajeng berarti sudah sampai bawa Bapak ke luar negeri ya? Iya, dalam dan luar negeri kita dukung, kita siap mendukung. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua. Kapten and Letda, please fasten your seat belt. Oh iya. Nyuruh-nyuruh Kapten. Berani-beraninya gue. Gimik doang ya, gimik. Takutnya di udara ketemu kan nggak dikasih jalan ya nanti ya. Karena perjalanan kita akan segera dimulai dan tentu saja sebuah penerbangan membutuhkan seseorang yang akan membawa perjalanan ini sampai ke tujuan. And now I'm handing over the control to our captain. Please welcome Captain Yohana Margareta. Nggak, ini berasanya Captain sama supir sih sebenarnya. Thank you, Pilot Gian. Thank you. Back to your seat. Halo, Kap. Apa kabar? Halo, Letda. Gini, silakan duduk kembali. Dan juga teman-teman, ada 3 penumpang saya yang luar biasa. Ada Kang Maman, ada Gian, dan ada Shirley. Tepuk tangannya mana? Bisa naik co-pilot jadi penumpang tuh. Dan adik-adik kita, teman-teman mahasiswa dari Jakarta, tepuk tangan, terima kasih sudah menyaksikan.
Thank you untuk co-pilot Gian. Sekali lagi terima kasih. Dan saya Yohana Margarita kembali menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, saya pakai seragam ini bawaannya juga pengen harus tegas gitu ya kalau ngomong ya kan. Ya, pemirsa mungkin menjadi penerbang yang sedikit berbeda kali ini bagi sosok dua pilot perempuan dari TNI Angkatan Udara kali ini yang menjadi bintang tamu kita. Kalau biasanya di depan, di balik flight deck, memastikan pesawat misi dan juga seluruh penumpang sampai ke tujuan dengan aman. Itu adalah misi utamanya. Namun sekarang ini Anda berdua justru menjadi penumpang kami, kakak-kakak yang luar biasa dan juga menjadi bagian dari penerbangan kita bukan ke sebuah kota atau ke sebuah negara, tapi perjalanan untuk mengenal lebih dekat bagaimana seorang penerbang TNI Angkatan Udara ditempa, bagaimana sebuah kepercayaan besar diberikan, dan bagaimana rasanya membawa tanggung jawab negara di udara. Inilah Q&A Sri Kandi, penjaga langit. Tepuk tangan. Jujur saya sangat suka dengan kostum ini, membuat saya merasa gagah gitu. Terima kasih para produser saya. Nah, kakak-kakak, boleh ya saya panggil Kak Gini dan juga Kak Ajeng? Boleh. Karena mereka berdua ini adalah kakak asuh. Kalau di tentara kan begitu kan? Betul. Kakak asuh. Nah, beliau-beliau adalah kakak asuh saya. Oh, ya. Jadi kalau kita nggak boleh panggil kakak dong, kan kita penumpang. Terserah, yang penting kalau manggil saya harus Kak ya, jangan Bu. Oh iya. Kalau sama kakak-kakak terserah. Saya nggak mungkin manggil kakak. Apa? Pensiun dia udah. Oh iya bener. Saya udah 60, berarti dia 70 kalau saya panggil kakak. Mohon maaf Kang, ketahuan banget umurnya Kang. Mohon maaf nih. Nah, tadi kakak-kakak menarik sekali ya. Kak Gian sudah menanyakan tantangan-tantangannya. Tapi saya pengen tahu untuk Kak Ajeng yang sebagai senior yang ada di tempat ini. Apakah memang profesi ini menjadi cita-cita Kak Ajeng sejak kecil? Dari dulu kala? Wah, dahulu kala. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah memplanningkan dalam perjalanan hidup saya akan menjadi seorang pilot. Tetapi untuk menjadi seorang tentara, memang itu sudah keinginan sedari SMA karena mengikuti Paskibraka nasional itu, sehingga kan merasakan bagaimana didikan semi militer, terus juga kebetulan ayah saya seorang purnawirawan, sehingga saya banyak melihat bagaimana kehidupan dan disiplinnya seorang militer. Mungkin hanya sebatas itu saja keinginannya saat itu, tetapi karena memang kita masuk ke dalam lingkup Angkatan Udara yang mana di situ dipilih dan diproyeksikan untuk menjadi seorang penerbang, maka timbul keinginan itu setelah kita masuk dan mengenal lebih jauh ke Angkatan Udara. Nah, seperti itu. Kak Ajeng kan pilot termuda perempuan di TNI Angkatan Udara ya, yang menerbangkan pesawat kepresidenan. Pilot kalau dibilang termuda, sebenarnya Gini juga lebih muda daripada saya, tapi mungkin lebih tepatnya pilot perempuan pertama yang memang masuk ke skadron VIP, skadron Udara 17. Nah, karena sebelumnya belum ada. Gitu. Pernah nggak Kak merasa diragukan gitu, pilot perempuan, kemudian masuk ke pertama kali ya di skadron VIP begitu? Pernah nggak mengalami pengalaman diragukan? Pasti pernah, dan itulah challenge kita sebagai perempuan ya, hidup di antara lingkungan laki-laki, yang mana kita tuh minoritas di situ, dan tidak salah mereka juga, tidak salah laki-laki, karena kan wajar untuk perempuan masuk ke dalam lingkungan militer yang jarang mereka temui, itu pasti ada asumsi-asumsi seperti pasti kayaknya nggak bisa dia, karena dia perempuan, pasti mungkin dia tidak akan kuat gitu. Itu pasti ada asumsi seperti itu, tapi kembali lagi sebenarnya ke diri kita, bagaimana kita membuktikan kepada mereka sih bahwa kita ini mampu. Sebenarnya mereka itu hanya butuh bukti gitu loh, bukti yang nyata dari apa yang kita tunjukkan. Jadi bagaimana mereka mengasumsikan kita itu adalah dari apa yang kita tunjukkan sendiri sebenarnya. Tapi pernah baper nggak atau sensitif nggak? Kan biasanya perempuan identiknya kan seperti itu tuh. Apalagi kalau di kalangan tentara memang kita dituntut untuk menjadi strong woman gitu. Betul. Kan. Tapi dalam hati pernah baper dan mau menyerah nggak gitu?
Kalau baper itu naluriah sih. Sebagai namanya manusia, perempuan itu pasti ada kalanya kita lagi capek, mungkin lagi banyak tekanan, pressure, segala macam. Ada rasanya kita mungkin low motivation bahasanya. Tapi kembali lagi saat itu muncul, ya kita harus ingat lagi tujuan awal kita kesini itu apa sih? Untuk siapa sih sebenarnya kita di sini? Siapa? Ya untuk keluarga, untuk saya sendiri. Saya punya suami, saya punya anak. Untuk mereka lah saya ada di sini sekarang. Jadinya itulah yang memotivasi saya sih untuk bisa tetap bertahan dan menunjukkan bahwa kita ini bisa gitu. Keren, mantap. Nah kalau misalnya Ledda gini, hal yang paling menekan atau pressure terberat yang pernah dialami sebagai penerbang? Kalau untuk pressure sebagai seorang penerbang mungkin karena kita kan penerbang militer ya. Penerbang militer itu kan kita tidak seperti penerbang komersial atau penerbang sipil yang jadwalnya mungkin dalam seminggu sudah ada jadwalnya, jadwal yang pasti, jamnya yang pasti dalam melaksanakan penerbangan. Tapi kita sebagai penerbang militer kita ikut perintah apabila ada perintah dari perubahan rute, perubahan jam atau ada perintah dadakan semisal seperti apabila penerbang VIP dari Bapak Presiden apabila ada sekarang harus melaksanakan penerbangan untuk mengantarkan Bapak kemana dan untuk yang seperti Hercules kami membawa personil dan material yang membantu untuk pengamanan Bapak nanti di tempat tujuan kita harus selalu siap sedia di waktu kapanpun itu perintah datang. Jadi harus ready ya dan itu sebenarnya juga bukan pressure ya. Bukan pressure. Tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Oke, Co-Pilot Sherry silakan. Sherry menarik banget tadi langsung nyatot motivasinya adalah keluarga, suami, anak ya dari kapten ya. Betul. Sherry jadi penasaran bagaimana meyakinkan suami bahwa pekerjaan yang mayoritasnya ini laki-laki ini aman untuk kita perempuan dan jauh dari godaan dalam tanda kutip. Ya sebenarnya itu bukan hal yang mudah juga. Kita juga harus banyak open kepada pasangan ya. Open di sini dalam arti kita harus sering share karena perempuan itu kan senang cerita ya. Dia tuh ada apa-apa pasti menceritakan. Tapi hal-hal yang diceritakan pun jangan sampai membuat mereka menjadi berpikir yang aneh-aneh atau berpikir negatif tentang apa yang kita lakukan. Jadi hal yang saya tanamkan kepada suami saya adalah bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini semata-mata bentuk pengabdian saya kepada negara karena saya sudah masuk ke dalam TNI Angkatan Udara. Loyalitas saya terhadap negara ini adalah seperti ini. Saya bekerja tanpa mengenal waktu. Artinya 24/7 kita siap untuk mendukung segala misi penerbangan, operasional maupun latihan. Jadi ya kamu harus merelakan saya untuk bisa take it or leave it gitu ya. Mengabdi, betul. Waduh. Karena sebelum bertemu dengan Kak Ajeng kan Kak Ajeng udah masuk militer dulu. Kebetulan suami juga militer? Enggak, suami sipil. Kebetulan kita bertemunya ketika saya masih sipil. Oh. Ketika saya masih sipil, terus masih menjalin komunikasi, tapi memang belum ada hubungan pacaran. Terus akhirnya saya masuk, baru kita serius setelah saya menjadi tentara. Tahu aja mau dapat Sri Kandi. Iya. Boleh nggak satu lagi? Oh, boleh. Apa? Mungkin sudah ditargetkan dari jauh-jauh hari. Oh gitu ya, slowly but surely Iya, gitu ya. slowly Oke. but surely. Silakan Shirley. Pernah nanya nggak gini Kapten ke suami, kan istrinya nih sibuk ya 24 jam selama 7 hari ini harus siap ready karena tugas kenegaraan ada tugas apalagi menjadi privilege membawa pesawat presiden. Apa yang membuat beliau laki-laki yang dikenal egonya tinggi akhirnya tetap mau dengan Kapten Ajeng? Laki-laki egonya tinggi. Tinggi ego. Sherly dapat informasi gitu sih. Iya. Oke, silakan. Menarik. Iya, makanya gue gak mau sama laki. Iya. Gimana Kapten? Silakan Cap. Karena sebelum kami memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, pertanyaan itu memang sudah harus ditanyakan sebetulnya. Apakah kamu sudah siap dengan menerima kondisi saya seperti ini? Artinya mungkin banyak waktu yang akan habis saya sisihkan untuk bekerja, terus mungkin saya akan pulang lebih larut malam dibandingkan kamu. Mungkin dalam ketika kita punya anak, saya harus mengabdi dulu, mengutamakan tugas. Bukannya tidak mementingkan anak, tetapi seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah masuk
ke lingkup militer yang mana loyalitas kita diuji di situ, ya kita harus bisa mengambil decision dengan tepat. Artinya ya saya sudah ada orang tua kan bisa menjaga anak, ya saya percayakan anak saya untuk dijaga oleh orang tua. Dan dia sangat mendukung karena beliau pun suami saya juga melihat perjalanan saya sedari awal, bagaimana panjangnya jangka waktu pendidikan dari mulai taruna 4 tahun, kemudian dilanjutkan sekolah penerbang 1,5 tahun. Itu kan bukan waktu yang pendek gitu untuk kita bisa sampai di titik ini. Makanya kalau harus dibatasi atau kalau harus dilarang, kayaknya itu sia-sia jadinya. Makanya dia juga mengerti karena itu tadi saya menceritakan perjalanan yang saya tempuh ini tidak mudah dan tidak pendek gitu. Tepuk tangan untuk support system terbaiknya Kapten Ajeng. Kang Maman ke Letda gini. Menjadi pilot VIP berarti sertifikasi ratingnya juga VIP kan? Ya, kita memang ketika kita sudah lulus dari sekolah penerbang, kita kan sudah dijuruskan masuk ke satuan masing-masing sesuai dengan kualifikasi pesawat, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat terbang, hasil psikologi dan rekomendasi dari instruktur juga. Dan memang ketika tidak semua skadron di TNI AU itu merupakan skadron VIP. Jadi ketika memang kita sudah ditugaskan ke VIP, memang itu sudah menjadi pilihan dan perintah dari atasan. Dan di VIP itu penampilan seorang kapten harus tetap seperti Ajeng ini. Walaupun tadi kata Ajeng saya udah 2 kali turun mesin loh. Nggak boleh berubah, posturnya pun ada persyaratannya? Ada persyaratannya tentu, karena apa kita setiap tahun itu melaksanakan yang namanya ILA dan MEDEK, artinya kesehatan kita dan fisik kita itu akan selalu dicek. MEDEK-nya terus ya? Terus dan harus dilaksanakan selama 1 tahun sekali. Apa aja yang diperiksa ini? Itu melingkupi semuanya, jadi jasmani kita dicek, psikologi kita dicek, kesehatan juga dicek, kesehatannya pun luar dan dalam ya, artinya dalam kita sehat, luar kita pun juga mendukung. Luarnya itu mohon maaf mungkin yang berat badannya obesitas atau overweight saja itu tidak direkomendasikan untuk terbang. Betul, jadinya memang ada kualifikasi yang harus kita penuhi juga. Seperti contohnya saya setelah melahirkan pun saya harus melewati beberapa rangkaian ILA dan MEDEK seperti itu untuk bisa saya qualified terbang kembali. Pantes saya nggak cocok, nggak lolos masuk di sini ya kan. Yoyo berat badannya ya kan. Oke, Kang Maman, Syahri dan juga Kak Gian dan juga Kak Gini, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan dulu nanti seperti apa sih fit and proper test seorang pilot perempuan VIP kita yang ada pada malam hari sebagai bintang tamu sesaat lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, saya tertarik ke Kak Gini ya. Kak Gini, menjadi seorang pilot itu saya tahu membutuhkan IQ dan kemampuan konsentrasi, hitung-hitungan, ya kan? Yang sangat luar biasa, complicated sebenarnya. Jadi bidang keilmuan apa sih yang benar-benar harus dikuasai ketika menjadi pilot dan apalagi sekarang syaratnya menjadi pilot kepresidenan seperti Kak Gini nih? Sebenarnya kalau untuk masalah mata pelajaran itu nanti bisa mengikuti. Hanya kalau misal untuk sudah memasuki sebagai seorang pilot, kita harus bisa belajarnya itu lebih ke sistem sama prosedur dari cara pengoperet pesawat. Kalau untuk masalah perhitungan nanti itu karena kebetulan pesawat saya itu C130J30 Super Hercules itu sudah teknologinya sudah teknologi yang terbaru, bukan yang legacy lagi. Jadi itu sudah untuk masalah perhitungan sudah by komputer. Jadi untuk perhitungan sebenarnya mata pelajaran tidak terlalu penting karena yang dipentingkan adalah setelah memasuki fase dari memasuki sekolah penerbang atau menjadi seorang pilot itu menjadi belajar prosedur yang diutamakan dan bagaimana cara ngopret dan mengerti tentang sistem cara kerja pesawat. Kak Gini kan masih 25 tahun, tapi sudah menjadi pilot penerbang ya untuk pesawat Hercules logistik kepresidenan seperti itu. Apakah titik ini sudah seperti yang diharapkan oleh seorang Gini yang menurut saya masih sangat muda? Sebenarnya kalau sampai di titik tujuannya belum karena dari kualifikasi saya ini saya termasuk masih paling muda, masih paling
awal dari sekualifikasi menjadi seorang pilot. Kalau misal sekarang kualifikasi saya adalah Copil Right Seat pesawat Hercules. Kalau misal nanti tujuan saya adalah saya menjadi seorang kapten pilot pesawat C-130 Hercules, dan untuk kedepannya saya ada keinginan untuk melanjutkan menjadi seorang instruktur penerbang. Amin. Nah, sebagai seorang penerbang dan pengen jadi instruktur penerbang, dan sekarang sudah masuk ke ranah membawa logistik kepresidenan dan juga menerbangkan pesawat yang terkait dengan ruang lingkup kepresidenan. Apakah presiden juga ikut mengawasi setiap elemen-elemen support system yang dalam arti mendukung beliau? Ini dalam konteks siapapun presidennya ya. Dan perlengkapan seperti apa saja sih yang harus biasanya dibawa oleh pesawat Hercules yang dikemudikan oleh seorang Gini? Tentunya kalau misal dalam setiap pesawat itu kan pasti dia punya bagian-bagian yang apabila kita melaksanakan penerbangan jarak jauh itu harus dibawa. Kalau kita nyebutnya flyaway kit. Jadi itu adalah perlengkapan apabila amit-amitnya misal pesawat itu terjadi sesuatu atau terjadi emergensi, kita udah punya persediaan flyaway kit atau perlengkapan yang apabila nanti terjadi emergensi atau terjadi suatu permasalahan di pesawat tersebut, kita udah ada barangnya yang buat ngeganti atau buat memperbaiki dari kerusakan yang terjadi di pesawat. Tapi kalau misal untuk Bapak Presiden yang sekarang alhamdulillahnya juga mendukung dari setiap alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Juga kemarin ada penambahan beberapa alutsista yang lainnya untuk mendukung dari kekuatan TNI Angkatan Udara. Nah, kalau Kapten Ajeng, SOP-nya atau protokolernya itu seperti apa untuk membawa pesawat presiden? Yang pasti untuk kami sama, kita juga ada beberapa prosedur yang memang harus dilaksanakan ya. Seperti misalnya ketika kita mendukung misi VVIP itu kita harus mempersiapkan pesawat ini 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi pesawat 3 jam sebelum ini kita harus run up dulu, kita harus laksanakan pengecekan overall semuanya pesawat, pastikan bahwa pesawat siap dan operasional normal untuk mendukung penerbangan. Setelah itu juga ada penugasan dari FSO. FSO itu merupakan satu perwira yang memang dari TNI AU ditugaskan untuk mengecek semua kelengkapan untuk mendukung misi tersebut, dari mulai makanan yang masuk ke presiden, dari mulai kesterilan dari pesawat itu sendiri, dari mulai manifest yang masuk dipastikan sesuai, tidak ada di luar dari perencanaan seperti itu, SOP-SOP yang biasa kita lakukan. Gian tertarik nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Ada deh. Tapi aku pengen nanya, berarti nggak tahu bisa dijawab atau enggak. Berarti biasa letda Gini dulu yang berangkat atau barengan? Konvoy biasanya, gitu? Enggak, biasanya didahului dari personil sama material yang nanti bakal mengamankan dari Bapak Presiden di tempat tujuan. Jadi mesti Hercules duluan yang berangkat, nanti apabila selang 2 hari atau sehari baru dilanjutkan dari VIP-nya. Karena biasanya kan ketika Bapak akan mengunjungi satu tempat pasti ada tim aju yang sudah ready di tempat sudah ready di tujuannya. tempat tujuan. Gitu. Pernah nggak udah nyampe Bapak batal gitu? Pernah, waktu itu sempat muter kejadian. Iya, pernah kejadian waktu di Medan. Untuk personilnya udah kita sebagai kru udah ngantarkan ke Medan. Cuman kebetulan Bapak ada ubah jadwal, akhirnya nggak jadi ke Medan. Akhirnya untuk hari berikutnya kita ngejemput lagi personil sama material yang pendukung untuk Bapak Presiden, kami jemput lagi, kemudian diantarkan ke tempat tujuan Bapak. Itulah istimewanya. Istimewanya. Oh, oke. Silakan. Buat Kapten Ajeng, kan SOP secara mau keberangkatan. Nah, pada saat ngendarin pesawatnya kan di belakang nih Bapak nih. Betul. Kayak ada nggak boleh turbulensi gitu atau gimana? Oh, sebenarnya itu bukannya tidak boleh ya, karena kan cuaca itu kadang alam itu tidak bisa kita tebak ya, tapi bisa kita hindari sebenarnya, bisa kita prevent tindakan itu. Jadi kalaupun memang cuaca agak berangin atau ada turbulence ya kita akan banyak caranya untuk kita meminimalisir itu. Entah kita rubah ketinggiannya atau kita kurangi speednya. Yang penting kita tetap membuat penerbangan itu safe dan nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita mengatur alam kan kita tidak bisa ya. Pernah ada pengalaman, mohon maaf nih, amit-amit maksudnya yang tidak mengenakan di udara nggak? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Ketika membawa presiden atau?
boleh ketika membawa presiden atau mungkin ketika menerbangkan membawa yang lain? presiden, sebenarnya alhamdulillah selama ini sejauh ini masih normal dan aman-aman. Yang tidak? Tapi kalau misalnya memang pengalaman pribadi, saya ketika waktu itu training itu memang pernah ya memasuki cuaca buruk lah ya. Memasuki cuaca buruk setelah airborne seperti itu. Ya sebenarnya nalurinya manusia lumayan agak-agak gemeteran sebenarnya kan. Tapi kita sebagai pilot nggak boleh kalah. Disitulah kenapa pilot harus diuji dari sisi psikologi. Karena dia harus melihat mental bertahan dari seorang pilot tersebut. Bertahannya itu dalam arti apakah dia mudah menyerah, apakah dia mudah goyah, apakah dia mudah hilang fokus, apakah dia mudah mungkin jadi panik segala macam. Nah disitulah bidang psikologi bermain. Artinya, Waktu bawa presiden 8 jam itu ke Perancis, berapa jam ke Perancis? iya sekitar Berapa? 8 jam. Siap. Bisa istirahat masih? Karena kalau misalnya kita untuk penerbangan rute jauh, itu kan kita biasanya setting krunya tidak satu setting. Jadi kita lebih dari satu setting sehingga ada pergantian rest krunya di situ. Jadi tetap di atas itu kita atur supaya rest crew ini terjaga waktu istirahatnya. Seperti itu. Kalau ada gini pengalaman terburuk yang mungkin pernah dialami? Kalau untuk pengalaman terburuk, kebetulan belum lama ini kemarin kami baru mengalami emergency. Cuman alhamdulillahnya sudah bisa teratasi waktu kami mau approach ke Pontianak. Itu kami terjadi emergency mengenai landing gear. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengatasinya. Masih untuk kemudian PIC saya mengikuti dari prosedur sama emergency checklist. Dan alhamdulillah kita bisa landing di Pontianak dengan aman. Nggak kapok ya? Awalnya agak gemetar, cuman masih percaya bahwa kita bisa, kalau misalnya kita nggak percaya diri, nanti kita bawa penumpang, kita bawa yang lainnya, dan kita punya tanggung jawab kru. Kan kalau misal pesawat angkut, itu kan tidak hanya nggak hanya kita sendiri yang bawa, kita bawa kru lain, kru yang mendukung dari penerbangan tersebut. Kalau misalnya kita nggak percaya diri dan kita nggak bisa handle itu dengan tenang, seperti yang tadi disebutkan oleh Kapten Ajeng bahwa di situ psikologinya mulai kita harus bisa menenangkan diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita sudah bisa menenangkan diri sendiri, baru nanti kita insya Allah kita bisa mengamankan yang lain untuk melandingkan pesawat tersebut di tempat tujuan dengan aman. Oke, satu lagi. Berarti bawa pasukan-pasukan untuk Bapak dibawa juga sama Kapten Letda gini? Iya betul. Oh, berarti kalau mau tahu rahasia negara di pesawatnya Letda gini. Oke, boleh nggak diceritakan? Kalau mau tahu rahasia negara di sini, pasti kan di belakang unek-unek keluar semua tuh. Kamu masyarakat. Ini udah ada yang PIC ya? Belum. Pilot in command belum ya? Belum. Nah, dengan usia 25 tahun, dirimu sudah punya jam terbang berapa sampai bisa masuk menjadi pilot untuk Hercules dan ada di ring VIP? Kalau misal untuk jam terbang sampai saat ini saya sudah 350 jam terbang. 350? Ya 350 jam terbang. Kalau misal untuk pesawat VIP itu nanti dalam satu setting crew itu harus ada yang sudah mencapai qualified instruktur. Ribuan jam terbang. Iya, sudah itu qualifiednya sudah sampai ribuan jam terbang dan ada kapten pilotnya juga baru didampingi oleh co-pilot. Dan perempuan di VIP berapa orang? Pilot? Saat ini hanya saya, tapi kebetulan ada satu lagi perempuan masuk di skadron saya, tetapi belum current sebagai penerbang VIP karena kan dia baru masuk, harus melaksanakan transisi terlebih dahulu. Berarti yang paling senior dirimu? Betul. Oh, oke. Wow, itu boleh satu nggak? Oke, boleh. Itu kan jadi ada dua privilege. Pertama, perempuan masuk ke dunia menurut kami laki-laki. Yang kedua, masuk sebagai bisa dibilang satu-satunya ya tadi ya Di VIP? Iya, di VIP. Apa resiko terbesar, Kapten, ketika mendapat dua privilege ini secara bersamaan? Itu tuh malah menjadi beban atau malah jadi kebanggaan atau gimana? Tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Kalau saya menganggap itu sebagai beban, saya bisa menganggap sebagai beban, tapi itu malah menyusahkan saya sendiri. Malah saya yang capek, malah saya yang kerja jadi nggak fokus, malah saya yang terganggu semua-muanya. Tapi ketika saya membuat itu dan menjadikan itu sebagai tanggung jawab, sebagai satu profesi yang saya nikmati, saya tidak melihat itu sebagai beban. Sehingga saya melihat itu sebagai privilege yang saya punya, tapi yang orang lain nggak punya. Oke.
satu deh. Boleh. Silakan Kapten Maman. Ya. VIP membanggakan, privilege. Kesejahteraannya VIP juga nggak? Kesejahteraannya tentu sebagai penerbang VIP yang kita bawa itu tidak hanya presiden, tapi kita juga bawa wakil presiden, kita juga bawa seluruh menteri, kita juga bawa kepala staf dari masing-masing angkatan, kita juga bawa tamu-tamu negara tidak hanya dari dalam maupun luar negeri. Tentu feedback ke kita ini juga berbeda. Artinya berbeda ini bukan kita lihat dari segi material ya, tapi dari segi perlakuan, dari segi respectful, dari segi fasilitas mungkin yang bisa kita dapat, itu pun kita berbeda gitu. Jadi itulah mungkin salah satu bentuk penghargaan kepada kami dengan cara seperti itu. Tapi kan bukan maksudnya mungkin membedakan. Seperti saya dengan gini, kita sama-sama mempunyai tugas mulia masing-masing. Cuman dengan tipe pesawat masing-masing dan juga dengan kontribusinya masing-masing, seperti itu. Tadi aku mau lanjutin, kalau lihat lagi ini bawa logistik kepresidenan, logistik pribadi aman kan? Biasanya apa sih logistik yang dibawa? Kalau misalnya untuk kepresidenan biasanya untuk mobil Bapak yang mau di tempat tujuan yang untuk membawa Bapak sendiri, kemudian untuk dari pengamanannya sendiri untuk motor dari kan biasanya kalau Bapak Presiden dijaga sama polisi militer dan dari pas pampresnya sendiri itu juga membawa kendaraan sendiri yang buat ngejaga, sama ada beberapa perlengkapan lain yang dibawa oleh pasukan pas pampres. Berapa pesawat logistik biasanya? Biasanya satu sudah cukup. Kalau misal dari tempat tujuan yang iya. Oke. Oh, gede banget tuh ya. Wow, lagi-lagi aku kagum banget. Oke. Kapan-kapan harus main mungkin biar ngeliat pesawatnya. Boleh dong, kita semua diangkut muat lah ya. Muat, cukup. Penasaran, maksudnya kan itu berarti gede banget ya Kang Maman ya. Kendaraan Mobil Nah, bisa. Prajurit bisa, wah, luar biasa. Agar kita juga ingin menguji nih. Ya, Bukan menguji bintang tamu kita, menguji panelisnya. oke. Waduh. Kita mau ada game sedikit nih, Cap. Jadi karena kita semua tuh suka dengan dunia penerbangan ya. Mungkin dan Kang Maman dari tadi tuh yang sangat excited banget untuk bisa benar-benar mengulik-ngulik tentang Kapten Ajeng. Boleh Kang Maman bersiap apa yang akan menjadi games kita akan mainkan Kang Maman dan juga Kapten Ajeng dulu nih. Oke. Nanti Kang Maman akan menunjukkan kertas. Saya kasih tulisan, beliau tulisan, bergerak, saya beliau menebak. Oke. akan Kapten Ajeng akan memperagakan tulisan itu dan Kang Maman harus menjawabnya. Oke. Sepaling penerbangan apa Kang Maman ini? Ya kan? Begitu saya bisa menjawab semuanya, saya VIP juga ya. Nah, sebagai hadiahnya dapat akses VIP nonton film. Oke, Kang Maman siap? Teman-teman udah nih. disiapkan ya? Oke, satu-satu ya Kang Maman. Oke. Langsung Oke. ke Mbak Ajeng ya? Ya, ke Duduk aja. Kapten Ajeng. Duduk apa sama? Hah? Duduk aja. Teman-teman gimana? Mau sambil duduk atau berdiri? Duduk aja Kang Duduk Maman. aja. Oke, nanti saya akan kandang dulu ya Kang Maman. Waktu untuk menjawabnya 15 detik. 15 detik. Saya harus nebak langsung ya, gerakannya beliau ya? Ya, 15 detik memperagakan maksimal dan sisanya menjawab ya. Total 30 detik. Saya boleh jawab dalam 2 detik? Wus, Mantap. wus, mantap. VIP bos. Iya, bener Kang. Oh, Oke. 2 detik aja katanya. Tapi ini 30. Itu 30 30. Oke. Mulai. Maksimal, oke. Baik, siap Kang Maman? Siap. 3, 2, 1. Yang pertama. Oke. Jet lag. Waduh. Waduh, minum obat mabuk. Pak Presiden marah-marah tuh biasanya tuh kalau gitu. Iya nih. Pusing. Orang pusing. Oke, Turbulence. yes. Jet lag. Wait. Wait. Benar. Hey. Oke, ayo Kang Maman. Oh, yang kedua. Lagi. Wah, Black box. Oke, lagi Kang Maman. luar biasa loh. Terakhir nih. Delay. Yeay. Yay. Maaf ya. Oke. Aman, hati-hati. Aduh. Ini nggak tahu jawabannya. Enggak, ini kurang menantang ini berarti. Oke. Tadi yang black box saya pikir Gian bawa kotak black box. Dia ngasih lihat jamnya yang hitam. Iya, hitam, kotak hitam. Kotak dan jam hitam. Oh, gitu Gia. Emang Delay kalau begini. berumur
Gimana sih? Iya, makin matang. ya. Oke, sekarang Shirley dan memahami yang tersirat. Kak Gini. Shirley, oke. Oke, kita mulai 30 detik ya durasinya. Kita mulai Shirley 3, 2, Kak Gini 1. ya? Ke Kak Gini ya. Apa tuh jalan? Boarding, timing. Gua ngerti nih. Check in. Yeay! Lanjut. Apa tuh? Flying. Without wings. Oke, sebentar. Take off. Apa itu? Kayaknya tadi saya omongin nih. Boarding, apa sih? No. Goyang. Goyang. Goyang di dalam pesawat. Goyang di pesawat. Goyang Jet lag. No, goyang di dalam pesawat. Apaan sih? Oke. Phone a friend. Pas. Oh, gak apa-apa. Satu lagi. Satu lagi. Nanggung. Oke. Kopilot. Ya. Enggak. Tapi yang menang Kang Mama. Tepuk tangan untuk senior kita, kapten senior kita. Sesuai umur kalau kita bisa. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan permainan. Nagih kan? Oke, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi. Q animasi akan kembali. Masih bersama Sri Kandi Langit kita. Kalau Kak Ajeng ya, tadi kan kita sudah bicara soal pengalaman-pengalaman yang terbaik dan pengalaman yang terburuk. Tapi dari profesi yang Kak Ajeng ini emban begitu, pengalaman yang benar-benar menjadi guru terbaik bagi seorang Ajeng sebagai kapten penerbang tuh apa atau di bagian mana, Kapten? Ya, sebenarnya dengan saya hidup menjalani karir saya sebagai perwira ini banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang saya tidak bisa dapatkan di tempat lain. Dari mulai koordinasi, kepemimpinan, leadership itu yang kadang kita tuh tahu teorinya, tapi untuk mempraktekannya itu tuh sulit gitu. Dan leadership itu kan kita butuh orang gitu. Kita butuh orang yang bisa kita pimpin gitu. Dan kita membawa orang itu ada seninya. Nah disitulah menurut saya pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapatkan. Jadi tidak hanya terkungkung di masalah penerbangan ya. Militer ini tuh sangat-sangat luas gitu, Mbak. Kepemimpinan tadi, koordinasi, terus kita belajar kerja sama tim, karena kita sebuah organisasi, jadi kita dituntut untuk loyalitas kepada pimpinan, ada juga hierarki, bagaimana kita ada jenjang kepangkatan yang harus kita patuhi itu. Ya itu semua menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi saya. Dan itu semua terpakai ketika kita terbang. Bagaimana kita membawa kru kita memimpin mereka, kita memanage semua penerbangan itu semua dari kita sebagai pilot, dan itu dipelajari dari ground. Semua terbawa ketika kita saat terbang. Kalau Kak Gini, guru terbaik selama berkarir? Untuk guru terbaik selama sampai di titik ini tetap sama dari perjalanan awal. Kebetulan saya bukan dari keluarga militer atau orang tua saya bukan militer, orang tua saya sipil. Jadi pengalaman paling berharga setelah saya masuk ke dunia militer itu saya belajar tentang disiplin, tanggung jawab. Dan kalau khususnya setelah masuk ke Copilot seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten Ajeng, kita belajar untuk memimpin dari kru kita sendiri, bagaimana kita harus, kalau untuk saya nanti membagi dari barang yang kita bawa seperti tadi logistik dari presiden untuk motor atau mobil maupun personil, itu yang dari saya sendiri harus belajar dari nanti muatan yang saya bawa, untuk muatan yang saya bawa nanti itu harus bisa safe dan tidak membahayakan dari penerbangan. Dan yang paling berharga dari pengalaman saya sampai saat ini adalah saya membawa orang tua saya terbang dengan pilot saya sendiri. Hercules. Hercules. Iya. Apa respon dan juga yang disampaikan beliau? Sebenarnya pertama-tama waktu saya untuk milih jadi ikut seleksi ke penerbang itu sebenarnya ibu saya tidak setuju karena saya anak tunggal dan
resiko dari menjadi seorang pilot itu kan besar, tinggi resikonya juga. Ibu saya awalnya tidak setuju, tapi setelah saya membuktikan bahwa ibu saya mampu, bapak saya bisa, dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan akhirnya bisa mengajak kedua orang tua saya naik ke atas kokpit untuk melihat saya menerbangkan dari cita-cita saya. Nah, ketika sesudah itu apa reaksi beliau ketika di ini nih yang mengemudikan pesawat Ya, anakku ini. Alhamdulillahnya ibu dan bapak juga akhirnya ikut bahagia, ikut senang, ikut bangga juga. Akhirnya sebenarnya ibu bapak tidak memaksakan cita-cita saya dari dulu. Hanya setelah saya berhasil membawa kedua orang tua saya dan membuktikan bahwa ini penerbangan aman dan anak ibu bapak tetap safe sampai dari take off sampai landing masih aman. Jadi ibu sama bapak tidak perlu khawatir. Dan akhirnya ibu sama bapak mendukung dari pilihan saya yang saat ini. Memangnya sebelumnya bapak sama ibu pengennya Kak Gini kemana? Pas awal-awal cita-cita saya itu dokter. Cuman setelah kesini kayaknya waktu SMP itu sempat ngelihat pesawat lewat terus kayak, kok pesawat bagus ya. Nah dari situ mulai kayak suka ke masalah keudaraan, kedirgantaraan. Jadi mulai dari situ setelah lulus SMA nggak memilih ke kedokteran lagi tapi milihnya ke Akademi Angkatan Udara. Karena suka lihat pesawat. Padahal aku waktu kecil itu Kang Maman, aku nggak pernah nonton berita loh. Tapi kenapa jadi presenter berita ya? beda nasib ya, beda nasib. Bapak ibumu profesinya apa sih? Kalau bapak ibu jualan makanan sama gas di rumah. Jualan makanan Dan gas. Oh, oke. Iya. Oh wow, cool. Pasti bangga kan punya anak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membawa bapak ibu dan akhirnya bapak ibu bisa bangga melihat anaknya memilih pekerjaan yang dipilih. Berapa bersaudara Kak Gini? Anak tunggal? Kebetulan anak tunggal. Anak tunggal ya? Iya. Oh anak tunggal ya? Anak tunggal, perempuan mengambil jalur yang biasanya itu laki-laki, awalnya tidak disetujui. Bagaimana cara Kak Gini meyakinkan orang tua saat itu? Ya itu dari awal saya berusaha untuk belajar dan apabila setiap penerbangan dan kemarin yang paling terakhir itu membawa orang tua saya dan membuktikan bahwa penerbangan ini tuh sebenarnya aman, tidak selalu penerbangan itu berisiko tinggi yang mungkin ibu sama bapak ngelihat di televisi banyak ada pesawat yang jatuh atau ada pesawat yang kecelakaan dan sebagainya, tapi kemarin setelah membawa orang tua saya dan akhirnya membuktikan bahwa penerbangan ini aman dan alhamdulillah ibu sama bapak boleh naik lagi nggak? Tapi awalnya, awalnya masuk militer kan sebelumnya jadi dokter, terus Iya. ke militer masuknya malahan. Nah, meyakinkan itu bagaimana masuk ke militer anak perempuan satu-satunya lagi? Kalau itu awalnya bilang dulu ke ibu, bilang ibu kebetulan orang tua saya itu tidak memaksakan kehendak, oh kamu harus cita-citanya dokter ya dokter, nggak boleh pindah yang lain, enggak. Jadi Mbak mau apa? Abis itu saya jawab kayaknya nggak jadi dokter deh Bu, pengennya ke tentara aja soalnya seru kayaknya gitu awalnya. Terus dari ibu bilang, tapi beneran bisa nggak? Kalau misalnya nggak yakin, nggak apa-apa, ibu sama bapak nggak memaksa. Kita memberikan dukungan, yang penting mbak milih apa kalau misal mbak udah maju, jangan sampai mbak nanti mundur. Ini jalurnya AAU ya? Akademi Angkatan Udara? Iya, Akademi Angkatan Udara. Nah, justru itu Kang Maman. Biasanya kan tadi katanya SMP, ngelihat pesawat terus jadi pengen mau jadi pilot kan gitu. Biasanya kan anak-anak usia segitu tuh mau jadi pilot, nanti 1 tahun kemudian mau jadi dokter, lagi, gitu. nanti berubah lagi 2 tahun lagi mau jadi duta besar. Jadi demonstran kayak dia. Enggak. Nah, bisa konsisten dari SMP sampai SMA lulus terus mau jadi pilot Angkatan Udara itu gimana ceritanya, Kak? Sebenarnya kalau untuk masalah milih mau lanjut ke Akademi Angkatan Udara atau ke dokter sebenarnya masih bimbang juga. Sebenarnya juga tanya ke ibu gimana ya enaknya mau jadi dokter atau mau lanjut ke tentara. Tapi setelah dipertimbangkan kok kayak kalau dokter ini berat di sisi biaya sekolahnya, kayaknya belajarnya juga lama kan, dari sudah kuliah nanti belum ada kedokterannya sendiri, ada spesialisasinya sendiri, jadi kayaknya lebih ringkes aja, jadi yang milih tentara aja dan juga meringankan beban orang tua. Oke. Aku mau nanya itu tuh. Boleh, satu peran lagi. Dirimu pernah nggak sih lagi di pesawat meninggalkan anak dalam keadaan sakit lalu
hatimu tuh masih ada di rumah. Dan yang menangani itu adalah suamimu. Pernah. Mungkin hal kecil lah, kayak nganter vaksin anak gitu kan. Nganter vaksin anak, tapi bertepatan dengan saya harus berangkat misi. Itu beberapa kali sering terjadi, tapi ketika saya terbang, itu tadi bukan saya mengesampingkan atau tidak mementingkan, tapi kita harus fokus dengan apa yang ada di depan kita. Karena kalau misalnya kita tidak fokus, kita kepikiran anak, kepikiran suami, kepikiran orang-orang rumah, itu malah mempengaruhi kita ketika di pesawat. Dan justru malah memicu problem-problem yang seharusnya tidak kita lakukan gitu. Makanya prinsip saya ketika saya sudah di kokpit, suami sudah merestui saya untuk pergi berangkat misi, saya harus meninggalkan pikiran-pikiran yang sekiranya dapat mengganggu saya bekerja. Dan yang bawa untuk vaksin segala suami. Betul, itulah sudah menjadi backup. Jadi beruntung ya, militer ketemu sipil beruntung ya. Tantangannya ada beruntungnya. Oke. Dan kebetulan suami saya juga alhamdulillah tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedikit pun mengomentari kayak kamu terlalu sibuk atau apa, tidak pernah sama sekali. Justru dia mendukung kalau misalnya saya mulai capek atau mulai low motivation segala macam, justru dia yang ayo dong kamu harus semangat, kamu tuh udah jadi figurnya nih untuk anak-anak, untuk keluarga. Kamu harus tampil gitu. Jangan mudah menyerah. Iya dong, iya dong. Gian dengarkan Gian. Dengar Bang, dengar kamu harus jadi supporter. Kok jadi menghakimi Gian ya? Ya iya dong, karena iya Sri Kandinya begini harus kita support dong. Kok iya apa maksudnya? Ini bagus. Kenapa ke saya sih? Kan Gian juga green flag banget kan sebagai suami, ya nggak? Iya nggak? Iya, tapi nggak takut gitu ninggalin anak di rumah sama suami. Kan banyak tuh konten-konten kalau anak dititipin sama suami kan main Smackdown lah, apa. Nggak takut gitu. Enggak sih. Kalau misalnya saya nggak percaya sama suami, apa fungsinya kita menikah? Dengerin Gian. Oke, dengerin. Iya, saya dari tadi. Oke kakak-kakak, ini tentu saja masih akan sangat menarik karena saya punya kejutan lainnya. Wes. Weh, kejutannya? Pak Prabowo nih. Oh, waduh. Kita kalau ada acara-acara Siap. orang terdekat tuh biasanya diundang. Oh iya, karena kita ngomongin pesawat kepresidenan, bintang tamunya, secret guest-nya presiden. Nah iya, harusnya gitu. Ini saya yang deg-degan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sosok Sri Kandi senior, penerbangan senior dari Kak Ajeng, dan kemudian diikutin juga oleh sosok Sri Kandi Hercules kita. Hercules kan cowok ya, Hercules ya. Super Pula. Nah, tapi ini juga nggak tanggung-tanggung. Ada juga sosok Sri Kandi muda satu lagi. Kita akan langsung panggil Patricia Angelina. Kita undang. Halo, Letda Patricia. Apa kabar? Baik, Nah, sehat. jangan duduk dulu. Ya. Sambil teman-teman akan masukkan kursi panas untuk Leda Patricia. Kan berarti dari dua sosok di depan kita ini, Leda Patricia termasuk yang paling muda dong? Benar banget, paling junior. Oh, paling junior. Gimana ketika harus berhadapan melihat dua sosok yang keren, luar biasa sebagai senior ini? Tentunya melihat kakak-kakak yang ada di depan kita ini merupakan sosok yang bisa menjadi teladan saya, terutama dalam karir dan profesi saya. Walaupun kita beda platform pesawat, tapi kita memiliki profesi yang sama, sehingga dalam pekerjaan sendiri saya banyak menanyakan pada kakak-kakak ini apabila menemukan kendala atau hal-hal yang masih saya bingungkan begitu. Tapi ya kakak-kakak ini mungkin relatif ya, tapi dari tadi saya mengamati dari Kak Gini, dari Kak Ajeng, nah ini dari Kak Patricia, sebenarnya wajah-wajahnya tidak menunjukkan apa ya, seorang militer gitu ya. Main sinetron semua ya nggak sih? Wede. Dan Kak Patricia imut juga loh, nggak kelihatan kalau pilot ya. Beneran kok Mbak. Beneran. Tepuk tangan silakan. Saya percaya karena seorang Sherly aja kan, Sherly ini kan cantik, imut, tapi begitu di medsos galak, nah ternyata aktivis gitu kan. Don't judge from its cover. Dan seusia sama Cia. Berapa usianya? 24. 24. Oh, sama Sherly. Sherly juga 24 ya Sherly? 24 ya? Oke. 24 ya. Oke, Sherly. Sherly juga 24 ya Sherly? 24 ya? Oke. 24 ya. 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 O
Oh, enggak dong. Oke, Sherly, bagaimana ini melihat satu sosok tamu baru kita? Jadi langsung kepikiran 24 tahun kita ngapain ya Bang? Kita ada masih nyusahin orang tua. Coba jujur masih nyusahin orang tua saya 24 tahun saya. Saya jadi penasaran karena 24, ini kan berarti senior-seniornya. Di dunia AU terutama pilot, perempuan itu ada perbulian gitu nggak sih Kak? Nah, ini. Saling support nggak? Saling Jangan, support nggak? ini tidak harus ditutupin kan? Enggak. Maksudnya pernah nggak dipelonco atau dapat Tekanan. Pressure untuk Kayak membuat di- disiplin gitu. Ya misalnya. mungkin kayak kalau di di Kampus pekerjaan sehari-hari juga. kan, ya kan kalau pekerjaan tuh kan senior. Gitu. Apa sih Gitu-gitu namanya? loh. Aku lupa. Ospek. Ospek gitu Ospek. misalnya. Apa ya? Ya begitulah. Oke. Nanti kalau nggak jelas saya kirim email deh. Ya, saya live ya. Silakan Patricia dijawab Kak. Pada dasarnya kan kita tentara ya. Jadi kita tetap menuntut adanya hierarki dalam profesionalisme. Sehingga dalam pekerjaan kita sehari-hari kita memerlukan senior, tapi senior juga memerlukan juniornya. Kita lebih ke bekerja bersama-sama sesuai dengan porsi dan profesionalisme yang ada, tetapi tanpa mengesampingkan hierarki yang ada begitu. Tunggu, dari cara menjawab seperti Putri Indonesia. Ini ada pattern khusus gitu nggak sih kalau di Angkatan Udara kita harus Berkomunikasi. menjawabnya dengan cara seperti ini? Ada. Tenang. Tunggu, gitu ya? saya bantu menjawab. Oh, Karena ada gitu saya ya? pernah mengalami pengalaman dengan Angkatan Udara. Jadi mannernya emang beda ya, table manner dan juga attitude-nya itu memang ya semua mendapatkannya. Tapi benar kan ada sebuah pendidikan khusus terkait dengan attitude, manner, ya nggak sih Kak? Cara bicara gitu. Semuanya mirip deh. Kak Ajeng, padahal kita udah menggebu-gebu tetap aja kalem. Di level VIP. Kak gini, wah udah keren banget. Hercules pura bawahnya tetap aja dengan senyum. Lah ini, satu lagi nih, kakak kita yang satu ini. Seperti sedang dites untuk interview Miss Universe ya. Nah, gitu. Itu ada. Pesawatnya apa Kak? Apa Kak? CN295. Itu apa gitu? Itu kayak gimana tuh? Gimana kan? Ya artinya Itu kan apa? ini kan usia-usia Gen Z yang biasanya tuh ekspresif Betul. gitu Kak. Ini CN Kasan, ini ya Nurtanio itu ya? Pesawat yang Indonesia punya, bukan? Kami yang 295 berbeda pesawatnya. Pak. Berbeda ya? Iya. Ini CN yang Dari Spanyol. dari Spanyol? Iya. Oh yang Kasa punya? Iya, dari Airbus Spanyol. Itu pesawatnya menang Piala Dunia ya kemarin ya? Oh, bukan. Itu Spanyol. Airbus kan? Spanyol. Iya. Airbus kan berarti yang besar kan ya? Iya. Wow, gede banget. Airbus loh, bukan? Airbus. Silakan Gian. Apa mau ditanya lagi? Karena tadi soal manner tadi. Karena bedanya sama Kak Sherry, ini nerbangin pesawat ini diteror dia. Dia belum pernah ngalamin mobilnya dicet-cet kan? Dia udah. Iya. Pesawatnya. Tapi aku pengen nanya, maksudnya sama awal mulanya karena lihat pesawat juga. Mungkin Kapten Ajeng juga belum jawab tadi itu. Waktu bisa jadi pilot sekarang karena lihat pesawat lewat juga. Enggak, Atau tadi, gimana? kalau tadi kan saya sudah sampaikan, saya tidak pernah terplanning dalam hidup saya bahwa saya ingin menjadi pilot. Oke. Tapi saya ingin menjadi tentara. Karena oke, saya dari situ. sudah mengalami paskibraka itu, pendidikan sipil militer paskibraka. Terus saya melihat jenjang ke depannya ini, kalau kuliah itu kan sudah tidak menjanjikan ya sekarang ini. Jadinya kalau di tentara ini kan selama kita masih mau, sama kita punya niat, tekad, gas terus gitu, maju terus pantang mundur gitu yang penting. Nah, ketika saya sudah nyemplung nih sebagai Angkatan Udara, ternyata saya tahu bahwa Angkatan Udara ini diproyeksikan untuk kita menjadi penerbang. Walaupun kita harus melewati seleksi lagi saat kita mau menjadi pilot itu, baru di situ muncul keinginan, sepertinya bagus nih, keren nih, bisa nih. Memang keren coba banget sih. kan, kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman kan. Widih. Karena Kalau Patricia, Iya. Kenapa bisa jadi pilot dan TNI AU tuh? biasanya Gen Z itu kan YouTuber gitu kan. Iya. Kenapa pengen? Bikin maraton di pesawat gitu? Oh, bukan. Saya pribadi, saya berasal dari keluarga militer. Oh, oke. Untuk keluarga besar saya juga ada yang penerbang. Ayah saya penerbang militer, om saya penerbang sipil. Bajunya kayak yang dipakai mbaknya. Nah, mungkin dari situ terpupuk ya cita-cita saya. Pertama menjadi penerbang. Kemudian saya kerucutkan, penerbang apa sih? Penerbang militer lewat TNI AU. Kenapa milih militer? Kenapa nggak sipil?
Kalau antara penerbang militer dan penerbang sipil, jawabannya sedikit banyak sama kayak Kak Ajeng. Karena di akhir masa SMA saya mungkin ada banyak pilihan, mau itu kuliah apa, atau sekolah penerbangan sipil. Tapi mungkin pikiran saya sama waktu itu kayak Kak Ajeng, yang pasti-pasti aja. Jelek. Oke. Tapi kan ini koreksi kalau aku salah. Bukannya kan masuk militer kan ada tesnya kan. Betul. Dari tadi mereka bertiga jawabannya sama. Yang pasti-pasti aja. Kan sulit kan masuk militer. Betul, sulit. Sulit kan? Betul, dan tahapannya pun banyak yang diteskan. Dan nggak pasti juga bisa masuk maksudnya padahal. bagi mereka pasti nih loh Kak Jo. Masa depannya ya. Masa depannya. Masa depannya. Oke. Masa depannya pasti. Betul. Masuknya belum tentu pasti. Betul. Iya, maksudnya berapa kali tes waktu itu? Saya 2 kali. 2 kali. Kalau saya alhamdulillah 1 kali. Wah, luar biasa. Satu kali. Nah, Saingannya berapa banyak Kak Gini. waktu masuk? Ini nanya ke siapa ini? Kak Gini dulu. Saya. Saya yaudah. waktu itu pertama kebetulan itu dibuka pendaftaran dan pembukaan untuk taruni pertama dari TNI di tahun 2013. Nah, karena mereka belum memiliki rekrutmen, makanya direkrutlah dari paskibraka nasional. Nah, termasuk saya ikut, tetapi saat itu Akmil ikutnya, Akademi Militer. Angkatan Darat, tapi memang gagal di tahun pertama, kemudian di tahun kedua ada rekrutmen lagi dari paskibraka nasional itu, kita cobalah Angkatan Udara, seperti itu. Kalau Kak Gini? Kalau saya waktu masuk itu kan kebetulan saya ikut kepada khusus dari SMA, dan jadi kalau pada khusus SMA itu kita tes semuanya yang mau. Misal dari SMA saya itu ada tes yang untuk Akmil, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kebetulan pas saya yang perempuannya itu laut ditiadakan yang pansusnya, jadi hanya tinggal Akmil dan Angkatan Udara. Kita sama-sama tes dan pilihan saya tetap di Angkatan Udara itu sekitar 40 sampai 50 siswa. Oke, sebelum kita jawab, bertanya dan juga mendapat jawaban yang pasti-pasti lagi, kita pasti harus jeda lagi. Sesaat lagi KNI masih akan kembali tetap bersama kami. Seperti yang saya ungkapkan tadi, 3 sosok Sri Kandi langit kita ini memiliki kualifikasi yang di atas rata-rata manusia pada umumnya, karena harus memiliki ketajaman berpikir dan juga kecepatan, ketangkasan dalam menghadapi segala situasi, tak luput juga ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, namun saya juga ingin ngetes setangkas apa untuk menjawab pertanyaan saya kali ini, kakak-kakak. Nah, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secepat-cepatnya oleh 3 kakak-kakak secara bergilir ya. Nanti mungkin saya ke Kak Patricia, Kak Ajeng, dan Kak Gini, saya akan muter. Tapi harus cepat ya. Oke. Nanti tolong dibantu panelis untuk menilai kecepatannya ya. Oke, langsung saja. Tanpa harus mikir ya. 3, 2, 1. Pesawat favorit? CN. Terbang pagi atau malam? Pagi. Kecepatan atau ketinggian? Ketinggian. Terbang ke luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa? Karena terkhususnya Skadron Udara 2 yang mengawaki pesawat CN-295, kita mampu melaksanakan short take off and landing, karena CN-295 sendiri diperuntukkan untuk tidak hanya landasan yang panjang namun juga bisa landasan yang pendek. Oke, Itu jadi banyak di Indonesia ya. dan itu di Indonesia sangat diperlukan ya. Jadi di daerah Indonesia dengan daerah geografis yang kepulauan dan geografis yang bervariasi seperti ini, memiliki banyak landasan yang tidak panjang, Mbak. Jadi memerlukan pesawat yang juga bisa take off landing di landasan yang tidak panjang itu. Oke, wow. Oke, menarik. Makanan wajib setelah landing? Cap. Nasi uduk. Wait. Excuse me, nasi uduk? Serius? Itu yang cepat kan? Cepat. Enggak, kan aku penasaran juga. Ya kan relatif ya bagaimana orang itu menjaga diri dan berat badan tadi kan. Betul. Kak, ya kan? Nasi uduk loh, Kak. Nagih loh itu. Iya, Itu kebetulan bukannya- saya memang harus menggemukkan sekarang ini. Lagi program menggembukan ya berarti ya. Oh gitu. Iya, memang susah menggemukkan.
Aduh kok Jadi butuh kebalik nasi sama uduk. aku sih. Oh gitu ya? Dia curhat lagi. Aduh kalau udah masalah fisik aku kena sih. Oke, oh nasi uduk ya. Oke. Untung, nah ini lagi. Untung nggak jadi pilot. Iya. Nasi uduk terus aku sih. Nggak usah landing, sebelum landing nasi uduk terus. Oke, hiburan di pesawat kayak gini. Baca Baca apa? prosedur sama buku pesawat. Yes, absolutely baca prosedur, that's it. Iya. Itu enggak. Masalahnya aku nanya hiburan di pesawat loh. Iya baca. Bagus Kak. Itu hiburan bagi kayak gini. Iya. Langsung baca prosedur langsung bahagia gitu. Masalahnya ini udah bener Kak. Nggak kayak kita. Siapa yang baca prosedur di pesawat kalau kita naik pesawat? Jarang ada. Cuma digini dong. Oh udah tutup tidur. Kan pasti kan gitu. Ini bagus. Ini contoh. Oh iya betul, itu contoh dan sangat positif dan kita apresiasi, hormat banget. Saya hanya penasaran secara psikologi gitu loh Kak. Kan hiburan di pesawat, baca apa? Aku pikir baca buku atau apa gitu. Baca prosedur. Nah, makanya saya pengen tahu si suasana kebatinan setelah membaca prosedur itu gimana? Oh, I'm so happy today, or gimana? Enggak sih, kalau sebenarnya bukan hanya prosedur. Jadi kan kita bawa iPad. iPad itu sebenarnya udah mencakup dari seluruh buku yang kita bawa. Nah di situ saya saya juga ada namanya kru, loadmaster atau engineer. Nah di situ kita hiburan saya selama mengisi kan kita long range ya mainnya kalau di Hercules itu. Nah di waktu yang lama dan mungkin membosankan, itu mungkin saya lebih senang buat baca tentang sistem pesawat, dan nanti kalau misalnya emang kita nggak ngerti ya ada guru yang bisa kita tanya dari engineer atau loadmasternya itu. Orientasinya tetap knowledge to elevate ya? Iya. Kayak tagline-nya Metro TV. Oke, lagi Kak Patricia, satu kata untuk Angkatan Udara Indonesia. Ampuh. Satu kata untuk Angkatan Udara Indonesia. Humanis. Ampuh humanis. Kayak gini? Satu kata. Produktif. Oke, ampuh, humanis, produktif. Oke, kalau ampuh, aku masih relate. Sekarang kalau humanis, di bagian mana Kak? Humanis itu artinya kita sebagai tentara, kita jangan memposisikan diri kita ini sebagai militer yang keras gitu. Karena figur di masyarakat ini kan banyak yang menilai bahwa, oh pakaian loreng-loreng nih, tentara pasti keras. Keras hidupnya, keras logatnya, keras sikapnya. Jadi kita harus bisa menunjukkan juga nih kepada masyarakat bahwa tentara itu humanis. Artinya kepada rakyat kita siap melayani dan siap mewadahi gitu loh kepada rakyat itu. Jadinya mungkin humanis di sini adalah itu maksudnya. Saya percaya sih ketika ketemu tiga Serikandi kita memang sangat humanis ya. Nggak ada keras-kerasnya malah menurut saya. Sangat ramah sekali dan lembut. Kalau kayak gini, kenapa produktif? Karena dari TNI Tentara Nasional Indonesia sendiri, kita kan harus, nggak mungkin kita stuck di satu periode atau satu masa atau satu fase. Nah nanti di produktif ini seperti sekarang kebetulan Indonesia ini sekarang lagi banyak untuk membeli alutsista. Nggak hanya di TNI Angkatan Udara sih sebenarnya, banyak di akademi di Angkatan Darat juga iya, di Angkatan Laut juga iya, dan di Angkatan Udara juga iya. Jadi di kata produktif ini di Indonesia kemudian juga dengan Bapak Presiden yang sekarang, itu memang Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, udara memang lagi produktif untuk memperbaiki dari yang sebelumnya, baik alutsista maupun dari personilnya sendiri, itu semakin kesini semakin produktif untuk sesuai dengan tujuan dari Tentara Nasional Indonesia, yaitu untuk menjaga dari keamanan negara Indonesia ini. Wow, semangat nasionalismenya sangat tinggi. Oke, Gian, satu pertanyaan singkat, salah satu aja, pilih. Apa yang nanya? Udah semuanya kagum. Ini pertanyaan biar nggak serius-serius banget ya. Pernah nggak naik pesawat komersial terus gatel? Kayaknya nggak kayak gini deh. Iya kok lama banget sih. Iya gitu. Gatel. Iya, Kan biasa ngebut gitu tuh kalau misalnya kayak Joy deh nonton ada jurnalis lain. Harusnya gini nih, gitu kan ada rasa. Gak usah gitu, kita naik mobil aja yang bisa nyetir terus kemudian disetirin aja. Aduh lama banget sih. Lama banget. Kayaknya nggak gini deh. Ada nggak? Ada nggak? Itu Cap, Ajeng, itu pernah nggak? Mungkin kalau misalnya kayak gitu
sih enggak sih ya, tapi maksudnya saya percaya bahwa setiap penerbangan sipil maupun militer itu pasti mereka sudah menjalankan prosedurnya masing-masing dengan baik dan benar. Tapi mungkin kayak dinamika-dinamika terbang kayak misal ini kayaknya holding nih, ini kayaknya landingnya agak gabrus nih gitu kan, misalnya ini landingnya kayak smooth nih, ini kayak tailwindnya besar. Nah itu kita bisa mengidentifikasi itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada SOP atau prosedur apa, kan kita juga ada company prosedur, mereka pun juga ada company prosedur, dan itu memang menjadi ciri khas dan SOP-nya mereka masing-masing. Nah ini menarik. Selain itu, ketika naik ke pesawat sipil, tiba-tiba ada turbulensi dan situasi darurat, gitu. Pernah nggak kemudian aku harus menolong pilotnya? Atau ada SOP-nya kayak kalian tuh harus boleh membantu ketika dalam keadaan darurat, kalian diperbolehkan atau malah diwajibkan untuk membantu gitu kan, militer nih kan juga kan ya. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak aturannya? Bebas. Sebenarnya kalau misalnya, alhamdulillah sih selama ini jangan pernah sampai jangan pernah sampai terjadi itu. Tapi kalau misalnya memang terjadi, kita juga sering lihat di penerbangan sipil, misalnya ada ibu melahirkan, ada dokter di salah satu penumpang situ akhirnya membantu proses lahiran itu. Sama seperti halnya kita, sekiranya apa yang kita bisa bantu, kita tidak hanya melihat diri kita sebagai pilot, kita juga melihat diri kita sebagai TNI yang humanis tadi itu. Jadi kita jiwa melayani rakyat itu tidak melihat tempat di mana, tidak melihat waktu. Jadi kapanpun bisa kita luangkan itu dan kita bisa provide, kita akan provide. Dan boleh, yang penting itu ya. Kalau saya Ajeng, saya akan nanya kembali ke Gian. Kalau lagi nonton komika lagi tampil nggak lucu, lu mau bantu nggak bikin dia lucu? Kalau bantu mau. Untuk jawabannya ke situ. Udah pertanyaan ke situ. Mau kalau itu mau. Tapi Enggak mau. Kalau pertanyaan yang lain kayak apa reaksinya kalau lihat komika nggak lucu. dan apa reaksinya gitu loh. Pertanyaan berikutnya aja. Oke, baik. Tapi teman-teman saya udah diingatkan ini waktu kita udah habis ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, tapi kita akan langsung closing statement aja untuk 3 kakak kita. Shirley dulu Kak Shirley. Apa di closing statement? Yes. Saya yakin para perempuan di luar sana juga bangga punya contoh-contoh seperti 3 Sri Kandi ini, dan apalagi 2 di antaranya ini 24-25 tahun. Ini waktu-waktu di mana kita quarter life crisis dan lain-lain, teman-teman mengambil jalur yang ini sudah sangat pasti atau jalurnya sudah sangat jelas. Jadi harapan dalam hal ini Shirley semoga mewakili teman-teman muda di sana, semoga bisa menjadi perwakilan perempuan di Angkatan Udara dan teruslah membanggakan Indonesia. Amin. Thank you Shirley, itu harapan kita semua dan sampai sefrekuensi sama Shirley ya. Gian. Bos, ada 2 statement ya. Harus 2 ya? Aman. Ini buat pesan-pesan buat para cowok-cowok di luar sana bahwa di atas langit masih ada Letdah Gini, Patricia, dan Kapten Ajeng. Di atas langit masih ada mereka, jadi jangan takabur sebagai pria. Dan buat Kapten Ajeng, titip membawa Bapak Presiden kita terbang tinggi dan sampai ke tujuan. Karena seperti itulah harapan kami ke Bapak Presiden, bahwa kami masyarakat terbang tinggi dan sampai ke tujuan. Amin. Agak sedikit deg-degan tapi aman. Daripada disampaikan langsung. Saya bahagia malam ini karena lagi-lagi ada bukti tentang kesetaraan di Indonesia. Kalian sama dengan laki-laki dan kita laki-laki harus sadar bahwa perempuan juga mampu melakukan itu. Sesuai dengan judul Sri Kandi Penjaga Langit, saya ingin tadinya bertanya di situ. Teruslah menjadi Sri Kandi penjaga cinta untuk negeri ini, tapi jangan pernah lupa juga mencintai rakyatmu yang humanis, dan kalian bisa punya cinta yang besar karena kalian punya keluarga yang penuh cinta. Jadi jangan pernah lupakan juga keluarga kalian. Amin. 3 sosok ini memang biasanya bikin mewah kalau udah kasih closing statement kakak-kakak semuanya. Nah, saatnya closing statement dari bintang tamu kita. Kita mulai dari Kak Patricia dulu. Kita mau dengarkan mungkin closing statement untuk kita semua dan pemirsa Q&A yang menyaksikan episode ini. Boleh tentang semangat, quotes, andalan hidup seorang Patricia, boleh silakan. Pesan-pesan untuk Gen Z juga nggak apa-apa, silakan. Pesan saya untuk semua perempuan Indonesia di luar sana, jangan takut untuk mencoba, karena tidak ada yang mustahil apabila ada keinginan dari diri sendiri. Amin. Tepuk tangan untuk Kak Patricia.
Wow. Kayak gini. Untuk pada seluruh perempuan Indonesia, saya menyampaikan pesan bahwa jangan pernah mengunderestimate diri sendiri, bahwa kita adalah perempuan, kita tidak bisa, tapi kita tunjukkan bahwa kita mampu dan bisa. Oh, cool. Silakan, Kak Ajeng. Kalau dari saya pribadi, kita harus sadari bahwa manusia itu punya limitasi. Tapi untuk sampai kepada batas limitasi kita itu, kita harus bisa mempush diri kita dan kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Supaya kita tahu sampai sebatas mana titik limitasi diri kita masing-masing. Dan percayalah bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Amin. Semangat. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Gini, Kak Ajeng, dan juga Kak Patricia. Kak Gian, Kak Shirley, Kak Maman, dan juga kakak-kakak yang di belakang. Tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Dan demikianlah juga pemirsa episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi, menambah pengetahuan dan juga semangat baru bagi Anda yang menyaksikan Q&A edisi Sri Kandi Penjaga Langit. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa saksikan terus Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Terima kasih.